Baik, masih bersama Bung Ropan di sini. Bung Ropan, kita langsung lihat skema terbaik yang diturunkan kedua tim ketika bermain di laga sebelumnya. Prancis dengan 4-3-3 dan Republik Irlandia dengan 4-4-2. Kalau kita lihat dari skema pemain, kualitas pemain, jelas Prancis diunggulkan di laga ini. Iya, kalau bicara tentang kualitas pemain, bahwa kita tahu bersama bahwa Prancis memang di atas kertas mereka lebih unggul dari lawannya Republik Irlandia. Tapi inilah sepak bola. Tidak ada yang menduga bahwa mereka bisa mengalahkan Italia dan bisa lolos. Dan ini akan menjadi hati-hati buat Didier Deschamps bersama timnya. Nah, walaupun mereka dengan 4-3-3, saya lebih condong mereka akan bermain dengan Payet akan lebih ke dalam untuk bermain di belakang Giroud dan Griezmann. Kalau memang ini akan ditampilkan oleh Deschamps, sehingga Payet akan bergerak lebih leluasa untuk bisa mengirimkan umpan kepada Giroud dan Griezmann ke depan. Dan kalau bisa ini mematikan, meredam kekuatan dari Prancis, saya pikir inilah kekuatan bagi McLean dan McCarthy untuk bisa membendung pergerakan dari Payet, karena inilah orang yang paling berbahaya di Prancis. Baik, kita lihat Antoine Griezmann masih menjadi andalan di lini serang Prancis. Ini sebenarnya masalah Prancis adalah tinggal penyelesaian akhir. Mereka selalu mencetak gol di menit-menit akhir. Apa yang menjadi masalah di lini depan Prancis? Ya, mereka menjadi sangat sulit untuk bisa membuat gol karena memang sangat berat. Semua tim-tim yang ada di Euro saat ini lebih banyak untuk bertahan. Itu fenomena yang terjadi sehingga mereka kurangnya gol yang terjadi di Euro karena semua pemain hanya ingin memanfaatkan satu gol udah cukup. Bahkan dengan adu penalti sekalipun. Itu yang menyulitkan bagi pemain-pemain Prancis, bagi tim-tim yang mengandalkan dengan attacking football mereka, termasuk Prancis. Baik, jadi mereka masih bermain hati-hati, tapi ini sudah babak 16 besar gitu. Fase knockout, mau tidak mau mereka harus tampil habis-habisan. Ya, kalau bicara tentang knockout, bahwa tim yang punya mental yang lebih siap tentunya akan bisa lolos dalam pertandingan ini. Prancis didukung dengan publik mereka yang sangat besar di Prancis. Saya pikir mereka punya kesempatan untuk bisa menang asal tidak terlalu overconfidence saat menghadapi Republik Irlandia. Baik, sebelum Piala Eropa kita lihat bagaimana tim Didier Deschamps diragukan di lini belakang, tapi justru lini belakang mereka yang kuat. Iya. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah lini tengah dan lini depan mereka yang tumpul begitu. Betul. Penjelasan saya pikir ada di Giroud, walaupun Giroud membuat gol, tapi Giroud dan Griezmann juga yang menjadi tantangan di sini. Apakah mereka mampu untuk bisa membongkar David dan Kiel dan Ward dan Coleman dan tampil saya kira luar biasa bermain di garis belakang ya. McCarthy bermain habis-habisan dan McLean di tengah. Ini menjadi kunci sukses selama ini yang saya lihat bagi Republik Irlandia. Artinya ada dua pemainnya ada di sini ya. Inilah yang menjadi kekuatan mereka untuk bisa membendung, bukan Giroud saya pikir, membendung pergerakan dari Kante, dari Pogba, dan juga bagaimana mereka bisa menahan pergerakan dari Payet. Baik, Pogba jelas akan masih diandalkan di laga ini untuk mengirimkan umpan-umpan kepada Payet dan juga Giroud. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang di babak 16 besar tentu Irlandia ingin bermain sedikit bertahan begitu. Betul. Ada satu orang mungkin yang bisa mengawal Pogba di sini. Nah, akan bumerang bagi Irlandia kalau mereka coba untuk bermain lebih terbuka. Bermain dengan Prancis itu yang diinginkan oleh Prancis. Bermain terbuka dan menjadi makanan buat mereka. Saya pikir mereka tetap bermain seperti ketika mengalahkan Italia dengan 1-0. Lebih sedikit menunggu, counter attack yang mematikan, dan ini menjadi kunci buat mereka. Artinya kalau mereka mampu bisa meredam Payet dan Pogba, artinya 50% serangan bagi Prancis akan berkurang untuk bisa sampai kepada Griezmann dan juga bisa sampai kepada Giroud. Kemudian bagaimana mereka juga harus bisa cepat dengan Senlong yang saya pikir mungkin akan berada jauh di sini ya. Dan Molfi tidak akan sama-sama untuk berada. Dia akan tetap akan berada di seputar sini untuk bisa mendukung Senlong. Tinggal tergantung sejauh mana Brady untuk bisa masuk ke depan, Hendrik untuk bisa masuk ke sini untuk bisa mendukung. Kalau mereka sangat ragu-ragu ini akan sangat berbahaya. Iya, saya menarik untuk melihat performa Giroud sejauh ini. Kita lihat bagaimana Giroud terlalu menunggu bola begitu. Yang bekerja justru adalah Dimitri Payet dan juga Antoine Griezmann. Ini tentu tidak bisa mengandalkan seperti itu lagi. Apakah mungkin Giroud nanti juga bisa diganti gitu oleh pemain lain seperti misalnya ada Martial di sini, pemain muda? Iya, bukan tidak mungkin. Saya kira Giroud akan bisa digantikan oleh pemain-pemain lain. Tapi saya pikir sebagai pemain yang punya skill yang sangat baik depan, ya naluri bisa mencetak gol. Saya pikir Martial kalau dibutuhkan akan dimainkan di babak kedua. Ya, mereka juga masih punya pemain-pemain yang sangat baik sekali. Ada Cabaye juga di sana ya, tetap bersama, dan Blaise Matuidi yang juga bisa dimainkan. Tetapi dengan komposisi seperti ini tidak akan mengurangi daya gempur bagi Prancis untuk bisa membongkar pertahanan bagi Republik Irlandia. Baik, sekali lagi tentu lini serang Prancis saat ini cukup menakutkan. Betul. Apakah akan terjadi selisih gol lebih dari 1 gol? Saya pikir dalam melihat kenyataan yang ada sangat berat ya, apalagi dengan pertahanan dari Republik Irlandia yang sudah terbukti, kecuali ketika bagaimana mereka coba untuk bermain terbuka dan akhirnya mereka bisa hancur melawan Belgia. Mereka akan belajar banyak dari situ dan tetap akan tampil seperti ketika mereka mencuri poin lawan Italia.